Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Kuda Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Setelah seminggu atau 2 minggu ya saya nggak ngisi bikin video. Ya mohon maaf ada beberapa kesibukan yang bukan bikin saya agak nggak sempet ya dan sedikit males ngumpulin tenaga ya. Cuman di channel Telegram saya sering ngasih update juga. Dan sekarang saat saya bikin video ini saya mau coba bahas yang lagi spesial banget nih. Jadi beberapa video yang lalu saya selalu bilang bahwa resisten kunci ada di antara 57 sampai 60 ribu buat Bitcoin ya. Dan ini udah ditembus nih di time frame kecil. Di time frame besar belum, tapi sangat-sangat likely bahwasannya ini akan tertembus. Dan kita coba analisa dan dari fundamentalnya seperti apa. Dan ya langsung aja ya. Dari fundamental dulu, lalu technical, dan saya mau bahas juga beberapa berita-berita bagus yang ya udah pada banyak denger ya. Kita bahas biar nggak salah kaprah dan biar nggak terlalu halu atau biar nggak terlalu food kalau misalkan beritanya jelek gitu ya. Kita mulai dulu dari ini, berita ini. Basically Presiden Rusia Vladimir Putin bilang bahwa eh, kripto bisa digunakan untuk pembayaran perdagangan minyak. Ya, intinya Putin ini agak-agak positif terhadap kripto gitu ya. Karena ya dibilangnya sih Amerika Serikat undermining dollar through money printing and sanction policy. Jadi dibilangnya Amerika ini melemahkan dolar gitu ya. Jadi mungkin alternatifnya adalah kripto. Dan ini bisa jadi sebuah berita baik, berita positif untuk kripto secara general ya, bukan cuma buat Bitcoin aja. Nah, tapi yang mau saya bahas sekarang ini yang heboh ini di sini. Bitcoin ETF, lihat ya di tab saya udah ada Bitcoin ETF, ETF semua ya. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu dulu sih apa itu Bitcoin ETF-nya. Jadi saya coba tulis di sini versi sederhananya aja. Karena kalau pakai bahasa Inggris saya tahu banyak yang mungkin agak susah mencernanya atau kalau baca dari sana sini kok kayaknya terlalu terlalu panjang gitu. Saya coba bikin sangat-sangat apa namanya sederhana. Mungkin ada sedikit kekurang tepatan, tapi kurang tepatnya sebenarnya ya intinya saya sederhanain banget lah gitu. Jadi gini, eh apa itu ETF gitu ya. Jadi intinya gini dulu. Teman-teman tahu kan ada saham kan? Kita ke saham dulu sama dengan apa namanya kepemilikan perusahaan. Satu saham ya satu perusahaan gitu kan. Misalnya, contohnya apa? Eh, Telkom tuh Telkom ya, iya punyanya Telkom. UNVR, Unilever. Lalu kalau yang di itu Tesla dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu kita ada reksadana. Itu maksudnya dana yang dihimpun lalu diputar di pasar modal. Mudahnya seperti itu. Jadi misalkan kita masukin berapa? 10 juta rupiah gitu ya. Itu dibagi ke beberapa apa namanya? Beberapa saham perusahaan. Sahamnya apa aja tergantung penyelenggara reksadananya gitu. Gini, ini biar biar tahu dulu ya, biar paham dulu Bitcoin ETF itu seperti apa. Nah, contoh di Amerika salah satunya ya indeks gitu ya. Reksadana di indeks. Indeks itu ya contohnya SP500. Ini berarti 500 perusahaan top di Amerika. Ada juga reksadana atau ETF ya. Kita kita ETF ini mirip reksadana sebenarnya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan tapi basically hampir sama lah. ETF di AS nggak cuma reksadana, ada ETF komoditas, coklat, jagung, kapas, BLL. Jadi kayak main futures tapi pakai harganya itu gitu, kayak gitu. Kalau ada ETF energi, minyak, minyak, terus ada
uranium, dan lain-lain. Lalu ada ETF currency. Jadi dananya itu kayak di tradingin ke foreign exchange ya, forex. Jadi di tradingin ke mata uang gitu, kayak gitu. Nah, sekarang mau diadakan ETF Bitcoin. Maksudnya apa? Nah, tunggu. Kita biar baca satu-satu gini ya. Di sini. Nah, Bitcoin ETF mimics the price of digital currency, allowing investor to buy into the ETF without trading Bitcoin itself. Lalu ini, investing in Bitcoin ETF cuts any issues of complex storage and security procedures required of cryptocurrency investor. Okay, the SEC has not approved any digital currency ETF. Ntar ya, ini tanggal berapa nih? 1 September, per 1 September belum di-approve. Tapi kalau nggak salah tadi malam ada berita yang katanya di-approve, katanya di-approve gitu ya. Jadi, intinya, jadi kayak kontrak ya, mungkin kayak kontrak-kontrak derivatif yang harganya meniru harga Bitcoin, kayak gitu aja. Kayak gitu. Jadi kayak kontrak. Jadi mudahnya mungkin si broker atau si si apa namanya si pelayan ya atau si exchange-nya itu megang Bitcoin, lalu kita trading trading atau berinvestasi ke apa namanya ke kontrak yang harganya sama dengan harga Bitcoin. Jadi kayak gitu. Mudahnya mudahnya kayak gitu. Ini sangat-sangat disimplifikasi, tapi mudahnya kayak gitu. Jadi investor bisa trading atau investasi di dana yang harganya sama atau mungkin 1:1 gitu ya dengan Bitcoin. Mudahnya kayak gitu. Kelebihannya ETF ini apa sih kelebihannya? Kelebihannya ini nih, ada di sini nih. Sorry. Kelebihannya adalah untuk para investor nggak perlu eh, hold Bitcoin, nggak perlu hold Bitcoin buat para investor. Jadi cuma ngikut aja sama harga yang ada, udah deh kayak gitu. Jadi eh, kelebihannya buat investor nggak perlu hold Bitcoin. Karena ini kan kita berbicara yang ada di institusional dan ada di Wall Street atau pokoknya yang tradisional finance lah. Banyaknya orang-orang yang udah tua, boomer gitu ya, mungkin ya. Jadi nggak ribet setup wallet, nggak perlu takut lupa apa namanya phrase atau private key segala macam lah. Lalu exposure ke generasi yang nggak terlalu kenal kripto. Kelebihannya ini, kelebihan ETF tuh kurang lebih ini, seperti itu, gitu ya. Nah, menurut kalian itu bearish atau bullish ya itu terserah kalian. Saya cuma ngasih tahu dulu. Nah, cuman kita bahas beberapa lagi ya di sini ya. Ini, nah, nah di sini ini ada orang yang bilang bullish banget ya. Ini terjemahan bebasnya adalah SEC itu kelihatannya mau mengapprove atau menyetujui diadakannya Bitcoin Futures ETF, tapi futures ya, bukan Bitcoin yang spot. Jadi apa namanya benar-benar futures ya, jadi pakai kontrak yang underlying, jadi bukan pakai Bitcoin aslinya kayak gitu. Nah, kira-kira 85% dari circulating supply Bitcoin nggak bergerak di 90 hari terakhir, gitu ya. Jadi nggak apa namanya langka karena para hodler pada ngumpetin Bitcoinnya, pada nyimpen ya. Dan ada illiquidity, ketidakliquidan di dalam pasar. Jadi apa namanya ya karena langka itu tadi. Jadi katanya demand atau permintaan akan naik dengan adanya approval ETF. Lalu dibilangnya katanya harga akan meroket. Itu kasus ini skenario bullishnya, oke? Lalu di sini ini ada apa namanya Nasdaq. Nasdaq sudah menyetujui adanya Valkyrie Bitcoin Strategy ETF. Jadi ETF-nya Bitcoin yang diadakan oleh Valkyrie Bitcoin Strategy ini.
gitu. Baru Nasdaq ya. Orang udah pada bilang SEC, SEC. Saya pribadi belum nemu yang apa namanya, yang surat dari SEC, baru yang Nasdaq ini. Jadi jangan terlalu wow dulu. Ya kita senang boleh, saya juga wah menarik nih gitu kan. Tapi ini baru dari Nasdaq, belum dari SEC. Jadi ibaratnya kayak baru dari, kalau di Indonesia gimana ya? Kayak dari mungkin IHSG sudah oke, tapi OJK atau Bapepti belum oke. Kasarnya kayak gitu mungkin, kayak gitu. Kecuali udah ada yang nemu surat dari SSC udah oke ya, saya nanti bisa dikoreksi. Kalau ini sama sekarang saya belum nemu soalnya. Gitu. Oke, lalu di sini ada, nah ini Bitcoin ETF yang katanya mau di-approve kira-kira tanggal segini mau di-approve nih. 18 Oktober, 19, 25, 25, dan 1 Oktober. 18 Oktober itu berarti sekarang hari Sabtu, hari Senin ya. Kira-kira mungkin hari Senin mau di-approve. Di, ya, mungkin bullish banget. Ya, kita lihat nanti ya. Ini kalau nggak salah sama juga sih. Tadi gambarnya, nah sama kan. Oke, jadi eh, kesimpulan dulu secara fundamental. Ntar. Fundamentally, saya nggak mau bilang bullish atau bearish, tapi diluncurkannya Bitcoin ETF akan menambah exposure, apa namanya, exposure Bitcoin ke investor TradFi. TradFi itu traditional finance ya, orang saham, orang bank dan segala macam kayak gitu ya. Kayak gini, bagus atau enggak? Saya sebenarnya ini secara sepintas bagus, cuman saya mau sedikit warning aja sebenarnya. Kalau teman-teman pada tahu, nih ya, Bitcoin ETF, kita searching dulu ya, Bitcoin ETF gitu dulu aja ya. Ini sedikit sedikit warning dulu, tunggu ya. Gini deh, sorry, yang question. Nah, what is Bitcoin ETF? Ini ada lagi, dan ini ada nih, as deadline looms, terus how it works. Oke, lalu by the rumor, sell the fact. Ada beberapa yang mau saya coba apa namanya bahas. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan kok nggak ada ya? Ah, yaudah nggak apa-apa. Tadi, oke. Di sini ada beberapa. Kalau misalkan ETF nanti nggak jadi di approve, ada beberapa cara kita bisa terekspos ke kripto di luar ETF ya. Contohnya beberapa ada yang ya Grayscale, Grayscale Bitcoin Trust, terus dan lain-lainnya ada di siapa namanya si Michael Saylor itu, MicroStrategy dan segala macam, Crypto Index Fund dan segala macamnya. Oke, lalu di sini, oke, ini ya advantage-nya ya. Saya coba yang tadi perjelas lagi ya. Kenyamanan, diversifikasi dan efisiensi pajak. Jadi kita nggak bener-bener nggak harus bayar pajak setiap transaksi kalau di Amerika gitu ya. Ketidak apa disadvantage-nya ya, kekurangannya ya manajemen fee dan ketidakakuratan karena apa namanya ini kan ETF itu kan berapa dana yang dicampur jadi satu ya. Jadi kadang-kadang satu naik, satu turun dan segala macam gitu. Dan ini limit to cryptocurrency trading ya cuma Bitcoin doang gitu kan. Terus Ethereum, LTC, XRP dan segala macam lain-lainnya nggak termasuk. Lalu ya kita nggak punya Bitcoinnya gitu kayak gitu. Oke. Terus ini ada yang bilang lagi buy the rumor, sell the fact. Nah, ini mungkin bisa bahaya dulu, hati-hati aja. Kalau misalkan contoh klasik dari buy the rumor, sell the news. Jadi kan begitu rumor pada naik, begitu tanggal hari hanya turun kayak gitu ya. Itu bisa hati-hati juga. Jadi hati-hati dulu aja. Itu saya sedikit kasih peringatan. Jadi kalau misalkan mau beli Bitcoin tetap di manage risikonya, jangan jangan langsung asal all in gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke technical. Oke.
Ini cukup most likely yang prediksi saya udah benar, dan skenario bear mungkin ini sangat sangat likely bahwa skenario bear tidak akan terjadi. Uh, karena kita bahas dulu dari beberapa minggu yang lalu saya selalu bilang bahwa titik terakhir ada di sekitar 57 sampai 60 ribu. 57 sampai 60 ribu tembus, kita mencoba menembus ATH tembus, kita lanjut bull run yang lebih kencang lagi, kayak gitu ya. Di sini pun kita udah semacam tembus dari 0,786 Fibonacci-nya. Bahkan kalau kita lihat di satu minggu pun, ini sudah menembus gitu ya. Jadi kemungkinannya cukup besar, kita tinggal tunggu aja nanti di weekly-nya tutupnya legit atau enggak gitu ya. Kemungkinan cukup besar dia akan mengetes ATH, yang mungkin nanti ngetes ATH, lalu sedikit sideways atau koreksi kayak gini ya, lalu kita naik lagi. Ini skenario bullish-nya, kayak gitu. Nah, skenario bullish-nya, orang udah pada bilang kalau ini ATH tembus kita 100 ribu, 200 ribu, segala macam. Cuman, mari kita jangan terlalu halu dulu, kita tetap realistis ya. Saya selalu gitu. Kalau misalkan si ATH ini tembus, 65 ribuan ini tembus, target saya yang pertama adalah di 75 ribuan. Jadi di sini dulu. Nanti kalau itu tembus, baru nanti kita pikirin ke yang lainnya, ke yang lainnya, ke yang lainnya. Terus sekarang, jadi target saya seperti itu. Tapi in general, kalau misalkan benar skenario bullish terjadi, Bitcoin akan lari dan larinya didorong oleh fundamental, bukan sama technical. Ya SH yang ETF tadi, ya mungkin nanti yang lain lari terus sampai terbukti sebaliknya. Beberapa prediksi ya saya tadi 75, 100, 200, mungkin sejuta ya whatever gitu. Oke, coba saya tulis dulu skenario bullish, skenario bullish BTC clean break gitu ya dari ATH, maka larinya akan didorong oleh fundamental. Yaitu apakah itu ETF, apakah itu eh, apapun lah transformasi digital, apa namanya institusional, atau negara mau pakai Bitcoin gitu, dan lain-lain gitu. Skenario bullish-nya akan kayak gitu. Eh, target target minimal 75K, saya gitu. Kalau clean break dari ATH target minimal 75 ribu. Buat saya gitu ya. Oke, lalu kita coba lagi kemungkinan yang sekarang skenario bearish semakin semakin kecil ya kemungkinannya. Tapi tetap kita coba analisa juga in case itu terjadi, bahwasannya skenario bearish hanya akan terjadi jika jika entah gimana caranya di minggu ini masih ada 2 hari lagi dia tutup di bawah ini 0,786 Fibonacci ini, berarti sekitar 57an lah ya, 57 sekian. Dari situ ya eh, minimal minimal Bitcoin bisa ke 42 ribu lagi, tapi target saya tetap di sekitar 20 ribuan. Jadi itu yang perlu kita waspadai gitu ya. Skenario bearish terjadi jika somehow BTC close weekly di bawah Fibonacci 0,786-nya. Bisa ke 42, 30, bahkan 20K. Oh ya, ini target minimal 75K, tapi saya ke atas juga ada juga ya, 100K plus sangat bisa gitu. Oke, jadi jangan terlalu berharap bull banget untuk sekarang kalau saya sih. Kalau saya minimal kita tunggu satu minggu selesai dulu. Sorry. Karena kalau kita lihat di beberapa time frame, ya ini sekarang masih ada 45 menit lagi sebelum time frame 1 hari tutup. Ya sangat-sangat bullish sih, cuman ya kalau untuk beli sekarang resikonya udah kegedean karena udah naiknya udah tinggi banget gitu. Kita lihat di 4 jamnya pun strukturnya, nah ini agak bahaya nih, kebentuk calon pin bar. Jadi stay cautious, mungkin akan ada koreksi, mungkin sampai 57, ya asal 57 nggak ditembus di weekly, kita masih bullish lah, kayak gitu ya. Oke, jadi itu tadi spesial Bitcoin analysis dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Nanti besok hari Minggu kita bahas lagi kripto-kripto yang lain ya di analisa video analisa saya seperti biasa. Thank you.